Mungkin ada yang sama-sama dari alumni atau apa, yang 84 lulus SMA, terus ke Jakarta waktu zaman dulu nyasar ke Jakarta ya, karena ada program yang sekolah tanpa tes itu. Ya. Zaman dulu ada PMDK, jadi nyasar. Nanti yang banyak dibantu oleh keluarga Pak Tumarto, jadi waktu di Jakarta yang ikut sana. Ya. Dulu sekamar sama Pak. Masih semangat dan cepat lulus gitu. Baik, terima kasih panitia, dan ini luar biasa nih ibu panitia ya, karena menyelenggarakan kegiatan ini dan kolaborasinya saya kira cukup bagus sekali ya. Teman-teman dari Puskesmas Pulau Gadung juga terima kasih nih. Yang Pulau Gadung ada berapa orang? 2 Pak. Oh iya, baik ya. Nah, itu ya. Ada beberapa topik yang ingin saya diskusikan. Jadi pertama-tama tentu ya, kanker serviks kira-kira ibu tahu semua ya. Jadi kanker yang menyerang leher rahim, ya leher rahim, mulut rahim, atau secara medis disebutnya dengan serviks. Nah, kanker ini disebabkan oleh infeksi virus. Ya, nama virusnya adalah Human Papilloma Virus. Nah, singkatannya HPV. Ya. Nah, HPV ini ada banyak sekali jenisnya. Ya, ratusan lebih. Jadi tipe-tipenya banyak sekali. Nah, tipe yang berbahaya itu adalah tipe-tipe yang berisiko tinggi. Ya, namanya tipe yang onkogenik, jadi bisa mengakibatkan kanker. Karena ada juga tipe-tipe yang tidak terlalu berbahaya. Ya. Nah, sekarang saja ibu-ibu sedikit melihat organ dalamnya. Ya. Jadi kalau lihat muka saya kira setiap hari, tapi organ dalamnya belum tentu. Ya. Kalau Pak Dokter udah biasa. Kalau saya sih sudah melihat dibayar lagi. Ya. Nah, ini rahim, ya rahim, terus kemudian ini vagina di bawah sini, lalu mulut rahim itu di sini. Ya, jadi mulut rahim itu di bawah atas leher rahim. Kalau ini rahim sudah keseluruhan, ini ulur kiri kanan, saudara rahim. Ya. Nah, yang dilihatnya di dalam ini, kalau dokter neropong ke dalam buka itu bibir kemaluan di bawah, kita ngintip bu, ya, masuk ke dalam gua itu yang kelihatan mulut rahim. Ya, jadi yang harus dilihat itu adalah memang ada bagian di mulut rahim itu di tengah-tengahnya itu yang namanya zona transformasi. Di sana banyak sekali perubahan sel yang bisa terjadi, itu yang dilihat. Jadi saya kira kalau ada bu bidan, dokter atau dokter kandungan harus melihat serviks ya. Nah, itu yang dilihat ke dalamnya situ. Nggak bisa dilihat dari luar ya. Jadi nggak mungkin bisa dilihat. Jadi harus dibuka dan dilihat. Ya. Baik. Jadi udah paham ya sampai di sini. Nah, nanti kelihatan seperti ini. Ini yang normal. Jadi mulut rahim itu yang normal, yang seperti ini, yang sebelah kiri. Kasar ya bener ya. Nah, tapi kalau kemudian dia berubah dan ini kanker. Ya. Jadi ini perubahan-perubahan, dan ini kalau kanker stadium 1 dia cenaknya hanya sedikit, ini sudah makin meluas. Dan kalau sudah kanker ini kemungkinan bisa bertahan 5 tahunnya, kalau stadium 1 bisa 86%. Kalau sudah stadium 4 itu paling bisa bertahan selama 5 tahunnya 7%. Kalau pengobatannya itu sudah cukup bagus ya. Jadi ini ada stadium-stadiumnya, ini mulut rahim ini ya. Oke, sampai di sini paham ibu ya? Ada bayangan? Kalau ibu-ibu datang ke Cipto, itu sebagian besar di poliklinik itu adalah pasien kanker serviks. Ya. Nah, saya ingin cerita perjalanan penyakit kanker ini. Yang penting ibu ingat bahwa dia awalnya normal, ya mulut rahim itu normal, masih muda, masih normal, kemudian menjadi prakanker, baru kemudian kanker, ya.
Jadi tidak ujuk-ujuk langsung kanker, tidak. Gitu ya. Nah, ini perjalanannya. Jadi pertama normal, kemudian mungkin akan ada infeksi, tadi kena infeksi HPV, kena virusnya masuk ke dalam. Ya. Nah, kalau dia tidak kena virus, dia tidak langsung menjadikan kanker. Ya. Kalaupun masuk virus, belum tentu langsung kanker. Dia akan bisa balik lagi sembuh, itu bersih bisa. Ya, walaupun kita kena virusnya, tapi kemudian bisa bersih. Tapi bisa kena ulang lagi, bisa bersih lagi, ya, bisa kena ulang lagi, gitu ya. Dan ini dalam waktu 2 tahun itu bisa bersih, kalau tidak berulang-ulang. Ya, apalagi kalau diobati dengan berat. Nah, kalau yang berulang-ulang terus itu, maka dia bisa menjadi progresif, ya, kemudian menjadi prakanker, belum kanker, ya, bisa berubah menjadi prakanker, bukan kanker. Dan yang prakanker ini pun bisa kemudian membaik lagi, jadi tidak jadi kanker, tapi kembali lagi, ya, membaik. Dan kalau dia sampai menginvasi terus tumbuh berulang, ya, persisten menetap, maka baru akan menjadi kanker. Dan untuk kejadian sejak kita kena terus bertahan menerus-menerus sampai dia menjadi kanker itu perlu waktu panjang dan lama. Ya, itu bisa sampai puluhan tahun. Jadi prosesnya itu tidak cepat, puluhan tahun sampai kemudian dia muncul jadi kanker. Ya. Oleh sebab itu ibu-ibu, seharusnya kanker ini memang mampu kita cegah. Ya, mampu kita cegah. Jadi perjalanan kanker ini bisa kita stop. Ibu-ibu bisa menyetop. Ya, ibu-ibu bisa menyetop. Kalau tidak, ya nanti kankernya yang menyetop ibu. Ya kan? Itu loh. Oke, ini perjalanannya. Jadi orang kalau kena virus dia bisa sembuh. Ya, sebagian besar bahkan bisa sembuh. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kejadiannya saya kira ini kanker serviks ini terbanyak kedua. Yang pertama itu payudara. Ya, yang kedua kanker serviks. Terus untuk di kandungan, nih kalau di bidang saya di bidang kandungan, kanker serviks itu yang terbanyak. Ya, karena di dalam kandungan bisa kanker dari rahim, dari hidung telur, ya, dari bibir kemaluan juga ada yang kanker, tapi kanker serviks yang terbanyak. Dan ini bisa mengakibatkan kematian yang cukup besar, termasuk yang membunuh ibu-ibu kita, ya, itu setiap jam nih, itu dari tadi ngomong-ngomong gitu ya, sudah 2 ibu meninggal karena kanker serviks. Cukup banyak. Ya. Indonesia Pak. Ya, itu di Indonesia meninggal karena kanker serviks, dan ini merupakan kasus kanker serviks terbanyak di Asia, kita, negara kita. Ya. Oke, lanjut. Nah, apa sih yang menyebabkan? Tadi saya sudah jelaskan, penyebabnya adalah virus. Ya. Jadi virusnya namanya virus HPV, Human Papilloma Virus. Ya. Virus itu samping menyebabkan kanker ini, dia juga tipe-tipe yang lain menyebabkan kayak kutil di kelamin dan sebagainya. Itu bapak-bapak juga ada yang kena kutil di tubuhnya, kena kutil kelamin, itu bisa karena. Nah, sebagian besar dia hilang dalam 2 tahun, tapi kalau bisa juga dia infeksinya berulang gitu ya, karena tidak memperbaiki lifestyle misalnya. Dan ini adalah, kalau kita lihat penyebabnya, virus ini ada virus-virus yang jenisnya, nah ini udah dikasih nomor virusnya, udah diteliti ya. Virus nomor 1, 2, 3, 4, 5, ada ratusan lebih. Beberapa yang diketahui risiko tinggi adalah tipe virus misalnya nomor 16, nomor 18, nomor 52 di negara kita itu banyak, dan itu yang berisiko tinggi kalau
dicek, ketemu virus yang tipe yang mana nih, gitu ya. Ada yang berisiko rendah, ada juga yang menengah. Nah, faktor risikonya apa? Ini tulisannya kelihatan nggak tuh dari belakang? Ya, tuh apa tuh tulisannya tuh? Ya, risiko. Menikah atau mulai melakukan aktivitas seksual di usia muda. Kalau saya tanya, nggak ada yang ngaku nih bahwa sudah. Ya. Jadi aktivitasnya lebih muda, di bawah 16 tahunan itu aktivitas seksualnya sudah dimulai. Itu risikonya bisa 2 kali lipat kalau kemasukan virus. Ya. Terus riwayat